warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2B Universitas Sinar Bangsa Karawang. Saya di sini diberikan tugas sebagai moderator kelompok 2 dalam tugas video mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum masuk ke materi yang ketiga, yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu, kita kenalan dulu ya teman-teman sama anggota dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Birkisa Disti Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Sabila dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Kutina dari Skidayat. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Resi Gultom. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, atau artinya saling bergantung satu sama lain, tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara pilah berdiri sendiri. Akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih diperjelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu, berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Makin sempurnanya sistem jaringan saraf dan perubahan struktur jasmani lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal itu seperti yang pertama, faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin, lalu janin terkena virus, keracunan waktu bayi ada dalam kandungan, lalu terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Yang kedua, ada faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang atau tang ferlusi. Yang ketiga, ada faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Lalu yang keempat, ada faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan pada satu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain, sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmani dan cinta kasih orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehapaan atau inanity psikis, kering dari perasaan, sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmania. Pertumbuhan fisik itu memang penting, maksudnya perubahan fisik itu memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Demikian juga sebaliknya, faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Di sini saya juga akan menjelaskan perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek seperti fisik maupun psikis. Terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perbandingan, untuk mengganti hal-hal yang lama, dan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama yaitu perubahan dalam ukuran. Yang pertama itu ada berat. Bayi ketika lahir itu sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai 8-9 kg. Lalu yang kedua ada panjang. Bayi ketika lahir itu sekitar 50 cm, setelah 1 tahun berubah menjadi 60 cm. Lalu yang kedua, perubahan dalam perbandingan. Dari segi fisik, misal terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Lalu yang kedua, perbandingan antara yang tidak real, seperti yang khayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. Tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya. Yakni banyaknya realita dan sedikit khayal. Yang ketiga, dalam sosial terjadi perubahan dalam perbandingan. Misalnya anak bermain sendiri, selanjutnya bermain dengan saudara, lalu dengan anak-anak tetangga, kemudian dengan anak-anak pada lingkungan yang luas. Yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama.
Yang pertama itu pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan yang menghilang setelah dewasa. Lalu yang kedua ada bahasa bayi yang kurang jelas, lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Lalu yang terakhir ada yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama, ketika bayi lahir itu belum punya gigi. Namun dalam perkembangan terjadi perubahan yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Lalu yang kedua, menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Lalu yang ketiga, baru dari segi mental, akan bertambahnya pembendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Lalu yang keempat, berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Lalu yang terakhir, nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada individu, bagian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Piaget mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama masa sensori motorik, yaitu pada usia 0,0 sampai 2,5 tahun. Masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenali lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks, misalkan refleks mencari puting susu ibu, refleks menangis, dan lain-lain. Refleks ini kemudian berkembang lagi menjadi gerakan-gerakan yang lebih canggih, misalnya memegang dan berjalan. Tahap kedua, masa praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang memiliki suatu konsep. Misalnya kata pisau plastik, pisau, atau tulisan pisau sebenarnya memiliki makna benda yang sesungguhnya. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang lewat. Misalnya seorang anak yang pernah melihat dokter hewan akan dapat bermain dokter-dokteran. Dan tahap ketiga, masa konkreto praoperasional 7-11 tahun. Pada tahap ini anak melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengendalikan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, mengenali sesuatu, negasi, mengingkari sesuatu, dan reprokasi, mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Dan tahap keempat yaitu masa operasional, yaitu pada usia 11 tahun kurang lebih sampai dewasa. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan seperti kalau mobil A lebih mahal dari mobil B, sedang mobil C lebih murah dari mobil B. Maka ia dapat menyimpulkan mobil mana yang paling mahal dan mobil mana yang paling murah. Kemudian ada emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. Nah, kemudian ada sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain seperti ibunya dan ayahnya dan orang-orang dalam keluarganya. Dalam perkembangan sekitarnya atau lingkungannya, akhirnya manusia dapat mengenal kehidupan selanjutnya. Ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Dan perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia saling membantu dan dibantu, memberi dan diberi. Kemudian ada bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tangis atau menangis, nada saat kelahiran punya arti bahwa bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangannya, awal bahasa lisan bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Seorang bayi yang telah berusia 6-9 bulan mulai berkomunikasi dengan satu kata atau 2 kata. Demikian seterusnya, anak mampu menyusun kata dan kalimat. Kemudian ada bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Bakat merupakan hal yang penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Kemudian dalam bidang pendidikan sangat memperhatikan bakat tersebut, mengingat fungsi pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja. Bakat perlu mendapatkan perhatian dunia pendidikan untuk dikembangkan secara maksimal dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Nah, kemudian tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu sikap, nilai, dan moral kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau afektif,
penguasaan pengetahuan, dan penguasaan psikomotorik. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian, sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam masyarakat. Saya Angelina Resi Gultom akan menjelaskan mengenai hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan menyatakan bahwa organisme tumbuh dan berkembang secara teratur. Ada 5 hukum penting yang harus dipahami, yaitu yang pertama, hukum cephalokudal, yang berarti pertumbuhan fisik dimulai dari kepala dan bergerak ke arah kaki. Lalu yang kedua ada hukum proximodistal, yang berarti pertumbuhan fisik dimulai dari pusat dan bergerak ke tepi tubuh. Lalu yang ketiga ada perkembangan terjadi dari umum ke khusus, yang berarti perkembangan dimulai dari kemampuan yang umum dan berkembang ke kemampuan yang lebih spesifik. Lalu, yang keempat ada perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan, yang berarti setiap masa perkembangan memiliki ciri-ciri yang berbeda dan perkembangan manusia terbagi ke dalam tahap-tahap tertentu, seperti masa bayi, masa prasekolah, masa sekolah, masa remaja, lalu masa dewasa. Dan hukum yang terakhir yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan, yang berarti suatu masa perkembangan akan dinilai sebagai cepat atau lambat dan ritme perkembangan akan semakin jelas terlihat saat fungsi-fungsi berkembang secara matang. Dalam proses perkembangan, terdapat selingan antara cepat dan lambatnya perkembangan, dan hal ini disebut sebagai irama perkembangan. Namun, pengalaman kecelakaan atau trauma fisik dapat mempengaruhi proses perkembangan dan menyebabkan keterlambatan. Selanjutnya ada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Untuk menghindari kebingungan, sebaiknya kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah remaja. Ada beberapa istilah asing yang sering digunakan untuk menggambarkan arti remaja, seperti pubertate, adolescentia, dan youth. Di Indonesia, istilah pubertas dan adolescensia sering dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Puberti atau pubertate berasal dari bahasa Latin dan berkaitan dengan masa pertumbuhan rambut di daerah tulang pusik atau di wilayah kemaluan. Penggunaan istilah ini lebih terbatas dan menunjukkan dimulainya kematangan seksual. Sementara itu, istilah adolescensia menunjukkan masa yang tercepat antara usia 12 sampai 22 tahun dan mencakup seluruh perkembangan psikis pada masa tersebut. Namun, akhir-akhir ini terlihat adanya kecenderungan untuk memberikan arti yang sama pada keduanya. Oleh karena itu, untuk memahami remaja, kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang, seperti hukum, perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Meskipun sulit didefinisikan secara mutlak, memahami karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja dari berbagai sudut pandang dapat membantu kita lebih memahami mereka dengan baik. Selanjutnya saya akan memaparkan bagian dari karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Di sini ada pemahaman remaja dari berbagai sudut pandang, antara lain menurut hukum, perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Ada di pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, pemahaman remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait. Remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Pada akhir dari perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis yang menghasilkan beberapa ratus sel mani atau spermatozoa setiap kali berejakulasi memancarkan air mani, atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung telurnya yang disebut menstruasi atau haid. Masa pematangan fisik ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung mulai menstruasi atau haid pertama pada anak wanita atau sejak anak pria mengalami mimpi basah atau mengeluarkan air mani yang pertama.
pada waktu tidur, khusus berkaitan dengan kematangan seksual merangsang remaja untuk memperoleh kematangan seksual. Hal ini dapat menimbulkan gejala onani atau masturbasi. Oleh karena itu, pencegahan tindakan onani perlu dilakukan secara pedagogis. Pada usia berapa persis masa puber ini dimulai sudah ditetapkan? Ada anak wanita yang sudahnya menstruasi pada umur 9 tahun, 10 tahun, dan ada pula yang baru menstruasi pada umur 17 tahun. Dalam hubungan dengan kematangan sosial psikologi masih sulit mencari definisi remaja yang bersifat universal. Selanjutnya yang ketiga, batasan remaja menurut World Health Organization atau WHO yang biasa kita kenal sebagai Organisasi Kesehatan Internasional. Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ini mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Lalu yang keempat, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa ini ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Entropi dalam keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, walaupun isinya sudah banyak pengetahuan, perasaan, dan sebagainya. Namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik sehingga belum berfungsi secara maksimal. Selama masa remaja, kondisi entropi ini secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali, sehingga lambat laun menjadi kondisi negatif entropi atau negentropi. Kondisi negentropi adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang suatu terkait dengan perasaan atau sikap. Orang dalam negentropi ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas. Ia tidak perlu dibimbing lagi untuk bisa mempunyai tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Yang terakhir, ada definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum, untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak kriteria fisik. Dari banyaknya masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Pada usia tersebut, mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri atau ego identity. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum punya hak-hak penuh sebagai orang dewasa atau secara tradisi. Golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang mempersyaratkan berbagai hal, terutama pendidikan setinggi-tingginya untuk mencapai kedewasaan. Status perkawinan sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di Indonesia. Secara menyeluruh, seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Rentang usia dalam masa remaja tampak ada beberapa pendapat, walaupun tidak terjadi pertentangan. WHO menetapkan batas usia 19-20 tahun sebagai batasan usia remaja. WHO menyatakan, walaupun definisi di atas terutama didasarkan pada kesuburan wanita, batasan tersebut berlaku juga untuk remaja pria. Dan WHO membagi kurun usia dalam dua bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia pemuda dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional. Di Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda adalah kurun usia 14 tahun sampai 24 tahun yang dikemukakan dan digunakan dalam sensus penduduk 1980. Mengingat saat mulanya masa remaja yang sangat dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan perorangan, maka menentukan umur saja belum cukup untuk mengetahui apakah suatu tahap perkembangan baru telah atau belum mulai. Penggolongan remaja yang semata-mata berdasarkan usia saja tidak membedakan remaja yang keadaan sosial psikologisnya berkelainan. Seorang remaja pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa seperti tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia akan gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya pertama, kegelisahan. Keadaan ini yang tidak tenang menguasai remaja. Mereka mempunyai banyak macam keinginan yang tidak selalu dapat terpenuhi. Di satu pihak, ingin mencari pengalaman karena diperlukan untuk menambah pengetahuan dan keluasan dalam tingkah laku. Di pihak lain, mereka merasa diri belum mampu melakukan berbagai hal. Kedua, pertentangan yang terjadi di dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan bagi diri
mereka maupun orang lain. Pada umumnya timbul perselisihan dan pertentangan pendapat dan pandangan antara si remaja dan orang tua. Ketiga, berkeinginan besar untuk mencoba hal yang belum diketahuinya. Mereka ingin mencoba apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Remaja pria mencoba merokok secara sembunyi-sembunyi dan seolah-olah ingin membuktikan apa yang dilakukan orang dewasa dapat pula dilakukan oleh si remaja. Yang keempat, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan pramuka, kelompok, atau himpunan pecinta alam, dan sebagainya. Keinginan penjelajahan dan menyelidiki ini dapat disalurkan dengan baik pada kegiatan yang bermanfaat. Kelima, berhayal dan berfantasi. Hayalan dan fantasi remaja banyak berkisar mengenai prestasi dan karir. Hayalan dan fantasi ini tidak selalu bersifat negatif, namun dapat pula bersifat positif. Melalui hayalan dan fantasi yang positif dan konstruktif, banyak hal dan ide baru yang dapat diciptakan oleh para remaja. Yang terakhir ada aktivitas berkelompok. Kebanyakan remaja-remaja menemukan jalan keluarnya dari kesulitan-kesulitan dengan berkumpul-kumpul, melakukan kegiatan bersama, mengadakan penjelajahan berkelompok. Keinginan berkelompok ini tumbuh sedemikian besar dan dapat dikatakan merupakan ciri masa remaja. Yang terakhir ada tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Hafigus, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam menjalankan hidupnya atau dengan perkataan orang lain. Perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Pada jenjang kehidupan remaja, seorang telah berada di posisi yang cukup kompleks, di mana ia telah banyak menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, seperti misalnya mengatasi sifat tergantung pada orang lain, memahami norma-norma pergaulan dengan teman sebaya, dan lain-lain. Secara sadar, pada akhir masa kanak-kanak, seorang individu berupaya untuk dapat bersikap dan berlaku dewasa. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi para remaja untuk lebih menuntaskan tugas-tugas perkembangannya. Sehubungan dengan semakin luas dan kompleksnya kondisi kehidupan yang harus dihadapi, tidak lagi ia ingin dijuluki sebagai kanak-kanak, melainkan ingin dihargai dan diakui sebagai orang yang sudah dewasa. Dengan demikian, para remaja menjalani tugas mempersiapkan diri untuk dapat hidup dewasa dalam arti mampu mengatasi masalah-masalah, bertindak dan bertanggung jawab sendiri. Oleh karena itu, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja ini dipusatkan pada upaya untuk menanggulangi sikap dan pola perilaku kekanak-kanakan. Tugas perkembangan tersebut oleh Hafigus dikaitkan dengan fungsi belajar, karena pada hakikatnya perkembangan kehidupan manusia dipandang sebagai upaya mempelajari norma kehidupan dan budaya masyarakat agar ia mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik di dalam kehidupan nyata. Untuk memahami jenis tugas perkembangan remaja, perlu dipahami hal-hal yang harus dilakukan oleh dewasa. Makna dewasa dapat diartikan dari berbagai segi, sehingga dikenal istilah dewasa secara fisik, secara sosial, secara psikologis, dewasa menurut hukum, dan sebagainya. Setelah seseorang berusia 17 tahun, dikatakan sebagai orang yang telah dewasa dan dapat diartikan dewasa dari berbagai segi, baik dewasa dari segi fisik, yang berarti orang itu telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas reproduksi dewasa. Dari segi hukum, yang berarti seseorang telah dapat dikenai aturan-aturan hukum atau harus dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jenis tugas perkembangan remaja itu pada dasarnya mencakup segala persiapan diri untuk memasuki jenjang dewasa, yang intinya bertolak dari tugas perkembangan fisik dan tugas perkembangannya sosio-psikologis. Hafigus mengemukakan jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan dengan lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai keperasaan seks dewasa yang telah diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakan secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi.
Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir itu mencapai suatu peringkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku.